Perkenalkan, nama saya Winda Putri Anggraini. Perkenalkan, nama saya Raisya. Perkenalkan, saya Muhammad Bajan. Perkenalkan, nama saya Nazril Siddiq. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurmanul Hakim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhadi. Sejarah kain sasirangan. Kain sasirangan merupakan kain tradisional khas suku Banjar di Kalimantan Selatan. Asal mula kain ini berkaitan erat dengan sejarah dan budaya suku Banjar yang sudah ada sejak zaman kerajaan Banjar. Nama sasirangan sendiri berasal dari kata sirang yang berarti diikat atau dijujur dalam bahasa Banjar. Proses pembuatannya melibatkan teknik menjujur kain sebelum dicelupkan ke dalam pewarna alami, sehingga menghasilkan motif-motif yang khas. Pada awalnya, kain sasirangan memiliki makna sakral yang digunakan sebagai ritual penyembuhan dalam tradisi suku Banjar. Orang yang sakit akan memakai kain sasirangan sebagai sarana pengobatan spiritual. Motif dan warna kain pun akan disesuaikan dengan jenis penyakit dan ritual yang dilakukan. Seiring berjalannya waktu, kain sasirangan mulai digunakan secara lebih luas. Tidak hanya untuk upacara adat saja, tapi juga digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Dengan motifnya yang unik dan filosofinya yang dalam, membuat kain ini disukai banyak orang, tidak hanya di Kalimantan Selatan saja, tetapi juga di luar Kalimantan Selatan. Alat dan bahan membuat kain sasirangan. Yang pertama adalah benang levis. Kenapa menggunakan benang levis? Karena benang levis lebih kuat, jadi ikatnya tidak mudah lepas saat pewarnaan kain sasirangan. Yang kedua adalah jarum benang. Yang ketiga adalah pensil untuk menggambar pola. Yang keempat adalah gunting. Yang terakhir adalah kain putih polos sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Bisa juga menggunakan kain katun satin. Kain katun satin dipakai untuk sasirangan karena teksturnya halus, nyaman dipakai, dan mudah menyerap warna dengan baik, sehingga menghasilkan motif yang lebih tajam dan berkilau. Nah, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita menggambar pola di kertas. Lalu gambar lagi di kain yang kita siapkan. Setelah proses penggambaran pola pada kain, selanjutnya kita memasuki proses menjelujur kain. Menjelujur kain mengikuti pola dengan jarak 1-2 mm atau 2-3 mm. Benang-benang yang terdapat pada setiap jahitan-jahitan pola tersebut ditarik sampai membentuk kerutan-kerutan. Dan itulah cara membuat kain sasirangan. Selanjutnya tahapan pewarnaan pada kain sasirangan. Let's go! Down 999, it's a good time. Who the fuck are you? I'm a brat when I'm bumping that. No, I wanna hit my track, are you bumping that? Till the windows crack, I'll be bumping that. No, I'll never go home, don't sleep, don't eat. Just do it on repeat, keep. I'm in the club, yeah, I'm 365, got a girl. Should we do a little pee, should we have a little line? Nah, selanjutnya adalah tahapan pewarnaan pada kain sasirangan. Sebelum kita memasuki tahapan pewarnaan pada kain sasirangan, mari kita menyiapkan alat dan bahannya. Nah, berikut ini adalah alat untuk pewarnaan pada kain sasirangan. Ada sarung tangan, yang kedua ada gayung, yang ketiga adalah botol kecap, yang terakhir adalah bahan untuk pewarnaan pada kain sasirangan. Yang pertama adalah soda api, yang kedua ada pewarna sintetis, yang terakhir adalah soda api. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita membuat pewarna pada kain sasirangan. Yang pertama adalah masukkan soda api secukupnya. Nah, setelah pencampuran kepada 3 bahan tadi, lalu kita masukkan air yang mendidih. Proses pencelupan kain sasirangan yang sudah dicampur 3 bahan tadi. Nah, selanjutnya adalah pemilasan pada kain sasirangan. Berikutnya adalah tahapan penyisiran pada kain sasirangan. Setelah penyisiran tadi, lalu kita bilas lagi kain tersebut.
Setelah pemilasan tadi, lalu kita rendamkan kain sasirangan tersebut di dalam baskom dengan air yang bersih. Setelah kita rendam tadi, kita tiriskan dulu. Setelah kita tiriskan, lalu kita buka jahitan pada kain sasirangan. Dan ini adalah hasil sasirangan yang telah kita buat. Nah, ini dia hasil kain sasirangan yang kita buat, yaitu taplak meja. Di sini kita mengambil 3 motif, yaitu ada kambang kacang, motif campuran daun, dan gagatas. Motif kambang kacang pada kain sasirangan melambangkan kesederhanaan, keindahan, dan harapan akan kehidupan yang subur serta bekah. Kalau motif campuran daun pada kain sasirangan melambangkan kesuburan, pertumbuhan, dan keseimbangan alam. Motif ini sering dihubungkan dengan harapan akan kemakmuran dan kehidupan yang harmonis. Motif gagatas pada kain sasirangan melambangkan ketabahan dan ketahanan hidup. Ini mencerminkan sifat kuat dan gigih dalam menghadapi tantangan kehidupan. Berikutnya, kain sasirangan yang kami buat di sini adalah sejadah. Di sini kami mengambil 3 motif, yaitu iris pudak, kembang tapung manggis, dan jajumputan. Motif pakem iris pundak pada kain sasirangan melambangkan kesucian, keindahan, dan ketulusan hati. Kalau motif pakem kembang tapung manggis pada kain sasirangan melambangkan kebijaksanaan, keteguhan, dan kekuatan. Motif ini terinspirasi dari bagian atas buah manggis yang melambangkan keteguhan, hati-hati, dan perlindungan terhadap hal-hal yang baik. Motif jajumputan pada kain sasirangan melambangkan kebersamaan, keterikatan, dan keindahan dalam kesederhanaan. Motif ini dibuat dengan teknik jumputan ikat celup yang mencerminkan kekompakan dan persatuan. Itulah sejarah dan cara pembuatan kain sasirangan. Sekian dari kelompok kami, Tupai Topai Masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta sasirangan, Muda, bangga, berbudaya, cintai sasirangan.